Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huliana Zulfa dengan NIM 111222095 dari Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Prodi Manajemen Universitas Dian Nusantara Cibubur. Tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi tugas besar saya di mata kuliah Matematika Bisnis. Untuk tugasnya membuat suatu video pembelajaran dan materi yang saya ambil yaitu tentang matriks. Berikut adalah paparan materi yang saya berikan. Mohon disimak dengan baik. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh tentang matriks, pertama-tama kita akan membahas dulu apa itu definisi matriks. Matriks merupakan susunan dari bilangan yang berbentuk persegi panjang yang terdiri dari baris dan kolom. Tanda atau simbol dalam matriks adalah bisa seperti tanda kurung ataupun juga bisa seperti tanda atau simbol yang ada di gambar. Yang dimaksud dengan susunan baris adalah bilangan yang berbentuk horizontal. Untuk susunan yang vertikal merupakan bilangan kolom. Oke teman-teman, kita kan tadi sudah membahas nih mengenai definisi matriks. Nah, di penjelasan kali ini, aku akan memberitahu pada kalian yang mana sih disebut dengan baris pada matriks dan mana sih disebut dengan kolom pada matriks. Aku akan memberikan contoh gambarnya, biar kalian perhatikan dan simak dengan baik. Dan ini dia teman-teman, ini adalah contoh gambar baris dan kolom pada matriks. Di penjelasan tadi kan dijelaskan bahwa vertikal disebut dengan kolom dan horizontal disebut dengan baris. Pada gambar ini jelas kita sudah bisa membedakan dan mengetahui mana yang disebut dengan kolom dan mana yang disebut dengan baris. Diperhatikan gambar dengan baik ya. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas mengenai operasi matriks. Pada operasi matriks ini sendiri, terdapat 3 cara penyelesaiannya. Yang pertama kita akan membahas yaitu mengenai penjumlahan matriks. Yang pertama-tama kita akan menjelaskan dulu apa itu dari definisi penjumlahan matriks. Penjumlahan matriks terjadi apabila ada 2 matriks yang mempunyai ordo sama. Artinya, baris dan kolom 2 matriks tersebut berjumlah sama. Anggota-anggota yang dijumlahkan yaitu anggota yang letaknya sama. Oke teman-teman, sebelumnya kan kita udah tahu nih apa itu definisi dari penjumlahan matriks. Nah, biar kalian lebih paham, aku kasih contoh soalnya nih. Kalian perhatikan gambarnya baik-baik ya. Dan ini dia adalah contoh soal dari penjumlahan matriks. Simak dengan baik, nanti di akhir pemaparan materi aku akan menjelaskan satu persatu bagaimana sih cara penyelesaiannya. Diperhatikan dan disimak dengan baik. Yang selanjutnya kita akan membahas operasi matriks yang kedua mengenai pengurangan matriks. Yang pertama-tama kita akan membahas dulu tentang definisi dari pengurangan matriks. Pengurangan matriks dapat diselesaikan jika ordonya berjumlah sama. Anggota yang dikurangi adalah anggota yang mempunyai letak yang sama. Dan ini adalah contoh soal dari pengurangan matriks. Nah, contohnya seperti ini. Diperhatikan dengan baik gambarnya. Nanti di akhir video pemaparan materi, aku akan menjelaskan dan memberitahu bagaimana sih cara penyelesaian dari pengurangan matriks ini sendiri. Diperhatikan dengan baik. Dan untuk operasi matriks yang terakhir, itu tentang perkalian matriks. Untuk perkalian matriks itu ada 2 jenis. Yang pertama yaitu ada perkalian matriks pada bilangan real atau skalar. Untuk perkalian matriks pada bilangan real skalar ini yaitu hasil perkalian skalar K dengan sebuah matriks A yang berordo M kali N adalah sebuah matriks yang berordo M kali N dengan elemen-elemennya adalah hasil kali skalar K dengan setiap elemen matriks A. Dan ini adalah contoh dari operasi perkalian matriks pada bilangan real atau skalar. Dan aku ada contoh cara penyelesaiannya.
Nah, ini adalah cara operasi dari perkalian matriks. Nanti di akhir pemaparan materi, aku akan memberikan contoh soal untuk penyelesaian dari bilangan perkalian matriks ini. Diperhatikan gambar dengan baik dan disimak pemaparan materinya sampai akhir. Untuk operasi matriks pada perkalian matriks yang kedua yaitu perkalian matriks dan matriks. Untuk definisi perkalian matriks dan matriks ini yaitu perkalian dua matriks dapat dikalikan apabila dua matriks tersebut mempunyai jumlah kolom pada matriks pertama sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Dan ini adalah contoh dari perkalian matriks dan matriks. Dan ini adalah bentuk operasi pada perkalian matriks dan matriks. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas bagaimana sih cara penyelesaian perkalian matriks dan matriks. Diperhatikan gambarnya dan disimak materinya sampai akhir. Oke teman-teman, materi selanjutnya yaitu kita membahas mengenai determinan matriks. Nah, determinan matriks ini mempunyai definisi. Setiap matriks bujur sangkar, elemen-elemen matriksnya dapat dikombinasikan untuk menghitung nilai bilangan real yang disebut determinan. Determinan merupakan konsep khusus untuk menyelesaikan sistem persamaan linear simultan. Lambang untuk determinan matriks yaitu A. Dan kita masuk di materi terakhir mengenai determinan matriks 3x3 menggunakan metode Sarus. Dan di sini ada beberapa ketentuan. Nah, yang pertama itu ada tambahkan dua kolom pertama ke matriks A di sebelah kanan elemen-elemen matriks A. Dan yang kedua yaitu ada tarik diagonal utama dari sebelah kiri atas ke sebelah kanan bawah. Dimulai dari A11, A12, dan A13. Masing-masing anggota diagonal utama dikalikan kemudian dijumlahkan. Dan ini adalah contoh dari determinan matriks 3x3. Nah, ini dia gambarnya. Contoh soalnya diperhatikan dengan baik. Nanti di akhir pemaparan materi, aku akan bahas satu persatu supaya kalian lebih mengerti. Diperhatikan ya. Oke teman-teman, sesuai yang tadi aku bilang, aku akan buat video penjelasan lebih jelasnya. Nah, ini yang pertama-tama kita itu akan membahas mengenai baris dan kolom pada matriks. Untuk yang tadi bagian vertikal disebut dengan kolom, dan di bagian horizontal disebut dengan baris. Nah, untuk yang bagian baris itu di bagian ke arah horizontal. Horizontal dari atas ke bawah. Dari yang A11, A21, A12, dan A22. Ini disebut dengan baris 1, ini disebut dengan baris 2. Nah, untuk yang bagian vertikal disebut dengan kolom, itu yang dari A11 ke A12 dan A21 dan A22. Ini disebut kolom 1, ini disebut dengan kolom 2. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penjumlahan matriks. Dalam penjumlahan matriks ini, di bagian kolom 1 dan kolom 1 ditambah, dan di bagian kolom 2 dan kolom 2 ditambah. Kita langsung penyelesaiannya ya. 1 dan 6 ditulis kembali menjadi 1 ditambah 6. Sama juga seperti 4 dan 4 ditulis menjadi 4 ditambah 4. Oke, lanjut di kolom kedua yaitu ada 2 dan 8. Kita tulis kembali menjadi 2 ditambah 8. Nah, yang angka 3 ini 3 dan 2 ditulis kembali menjadi 3 ditambah 2. Dan setelah selesai seperti ini, langsung kita jumlahkan seperti biasa. 1 ditambah 6 sama dengan 7, 4 ditambah 4 sama dengan 8, dan 2 ditambah 8 sama dengan 10, 3 ditambah 2 sama dengan 5. Maka penjumlahan matriksnya itu adalah 7, 8, 10, dan 5.
Oke, pembahasan selanjutnya itu membahas mengenai pengurangan matriks. Nah, pengurangan ini sama seperti tadi cara penyelesaiannya. Bedanya yang tadi itu ditambah dan ini dikurang. Oke, langsung ke soal. 2 dan 3 ditulis kembali menjadi 2 dikurang 3. 6 dan 7 ditulis menjadi 6 dikurang 7. 3 dan 1 ditulis kembali menjadi 3 dikurang 1. 9 dan 5 ditulis kembali menjadi 9 dikurang 5. Setelah seperti ini ditutup kurung. Nah, lalu kita kurangkan semuanya. Nah, cara pengurangan itu sama seperti kayak biasanya pengurangan. 2 dikurang 3 hasilnya min 1. 6 dikurang 7 hasilnya min 1. 3 dikurang 1 hasilnya 2. 9 dikurang 5 hasilnya 4. Jadi pengurangan matriksnya itu min 1, min 1, 2, dan 4. Untuk selanjutnya ini kita membahas mengenai perkalian matriks. Untuk perkalian matriks sendiri itu ada dua cara. Yang pertama perkalian matriks pada bilangan real atau skalar. Nah, untuk pembahasannya itu di sini ada K dikali A, B, C, D. Nah, caranya pertama-tama K dikali, ini kan tadi disebut dengan kolom dan baris pertama, yang ini kolom dan baris kedua. Nah, yang pertamanya itu pertama K dikali dengan kolom dan baris pertama, kedua K dikali dengan kolom dan baris kedua. Oke, langsung K dikali A di kolom dan baris pertama, jadi ditulisnya itu KA. Yang kedua K dikali C, jadinya KC. Langsung ke K dikali B, yaitu dengan ditulis dengan KB. K dikali D ditulis dengan KD. Intinya setiap K dikali setiap kolom dan baris pertama dulu. Lalu yang kedua K dikali dengan kolom dan baris kedua. Hasilnya akan seperti ini. Perkalian matriks yang kedua itu membahas tentang perkalian matriks dan matriks. Di sini ada tanda hijau dan tanda orange. Maksudnya itu dikalikan sesuai dengan urutan. Kita langsung aja ke contoh soalnya. Yang pertama-tama itu A dan P, kita tulis menjadi AP. Kemudian B dan R, kita tulis menjadi BR. C dan P, kita tulis menjadi CP. D dan R, kita tulis menjadi DR. Selanjutnya yaitu A dan Q, kita tulis menjadi A dan Q. Kemudian B dan S, kita tulis menjadi B dan S. Kemudian C dan Q, kita tulis menjadi CQ. Ditambah D dan S menjadi DS. Setelah udah ketemu semua seperti ini, cara penyelesaiannya itu tinggal ditambah saja. AP ditambah BR, CP ditambah DR, AQ ditambah BS, CQ dan ditambah DS. Oke teman-teman, untuk pembahasan terakhir kita ini membahas mengenai determinan 3x3 menggunakan metode Sarus. Di sini determinan itu dilambangkan dengan huruf A, dan ada soal penyelesaiannya ini ada A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, dan A33. Nah, kemudian aku beri garis lagi dan kita masukkan dua angka dari sini, dan dari sini. Kita tulis kembali di sini. A11, A21, A31, A12, dan A22, dan A32. Nah, di sini aku beri garis tanda orange dan warna hijau. Nah, untuk yang pertama kali kita kerjakan itu yang warna orange, dan caranya itu kita beri tanda plus atau ditambah. Nah, sini tambah. Kemudian warna hijau dikurang, dan dikurang. Dan selanjutnya di sini ada contoh soal yang aku berikan. Ini adalah soalnya, lalu kita jawab.
Nah, di sini seharusnya ada tulisan determinan A yang seperti yang awal tadi, yang kita hitung pertama-tama itu yang di garis oranye 4, 5, 9. Setelah kita garis, kita tulis kembali di sini 4, 5, 9 ditambah 2, 6, 7. Kita tulis sini 2, 6, dan 7 ditambah 3, 4, dan 8. 3, 4, dan 8. Setelah itu kita tutup lalu kita kurangkan. Nah, selanjutnya kita itu menggaris yang menghitung 3, 5, 7 yang diberikan tadi warna hijau, 4, 6, dan 8, 2, 4, 9. Jadi 3, 5, 7 kita tuliskan 3, 5, 7 ditambah 4, 6, 8, 4, 6, 8 ditambah 2, 4, 9, 2, 4, 9. Lalu kita tutup kembali. Nah, setelah hasil sindur ditemukan, lalu kita hitung 4 kali 5 kali 9 ditambah 2 kali 6 kali 7 ditambah 3 kali 4 kali 8. Hasilnya itu 360. Kemudian dikurangkan dari 3 kali 4 kali 7 ditambah 4 kali 6 kali 8 ditambah 2 dikali 4 dikali 9. Hasilnya 369. Lalu dikurangkan 360 dikurang 369 sama dengan hasilnya min 9. Sekian materi yang saya sampaikan. Semoga video dan materinya dapat bermanfaat untuk kalian.